Jumpa lagi dalam video pembelajaran kupas tuntas. Kali ini kita akan melanjutkan materi dengan materi pokok masih besaran dan satuan. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah suhu dan pengukurannya. Jadi suhu dan pengukurannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa perbedaan suhu dan panas? Apakah suhu dan panas adalah hal yang sama? Sebenarnya suhu dan panas adalah kedua hal yang berbeda, tapi saling berhubungan. Jadi, panas itu seringkali juga disebut dengan, atau kata lainnya adalah kalor. Nah, suatu benda memiliki kalor. Semakin banyak kalornya, maka indikasinya suhunya semakin tinggi. Semakin sedikit kalornya, maka suhunya semakin rendah. Jadi, suhu ini menunjukkan banyaknya panas. Banyaknya panas atau kalor suatu benda. Nah, apakah suhu bisa diukur? Atau dengan kata lain, apakah suhu termasuk besaran? Jawabannya ya, suhu adalah besaran karena dia bisa diukur dan mempunyai nilai. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Suhu diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan termometer. Jadi, alat ukur suhu adalah termometer. Nah, sekarang ini termometer sangat banyak kita temui. Karena sekarang ini kita seringkali mengukur suhu jika kita berkunjung di tempat-tempat keramaian seperti toko dan lain-lain. Nah, termometer itu terdapat berbagai macam bentuk. Ada yang seperti yang sering kita gunakan, yaitu seperti pistol yang ditembakkan di kepala dengan menggunakan cahaya. Ada juga yang berbentuk seperti pensil yang terbuat dari kaca. Ada yang berbentuk seperti stick yang bisa dihisap pakai mulut sehingga bisa mengetahui suhu badan. Nah, seringkali kita ketika kita diukur suhunya, maka saat ini kita mungkin pernah diukur menggunakan termometer, termogan, sehingga kita diberitahu bahwa suhu badan sama dengan misalnya 36 derajat Celcius. Jadi, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata satuan suhu itu adalah derajat Celcius. Jadi ini nilai pengukurannya atau hasil pengukurannya, dan yang ini adalah nilai satuan dari suhu. Nah, apakah suhu sama dengan panjang memiliki banyak satuan? Seperti yang kita ketahui, panjang ada yang satuannya meter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya. Ternyata suhu juga memiliki satuan-satuan yang lain, dan perlu Anda ketahui, ternyata satuan internasional atau satuan secara internasional dari suhu bukan derajat Celcius. Jadi, suhu sebenarnya memiliki 4 jenis satuan. Apa-apa saja kayak itu? Yang pertama yang sering kita pakai yaitu Celsius. Yang kedua ada namanya Reaumur. Yang ketiga ada namanya Fahrenheit. Yang terakhir ada namanya Kelvin. Jadi suhu ini memiliki 4
satuan. Nah, 4 satuan ini pasti harus menggunakan termometer ya masing-masing. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang-orang inilah yang membuat termometernya masing-masing. Jadi Celsius membuat termometer, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sehingga jika satuan memakai termometer yang menggunakan satuan Celsius, hasilnya pasti kita tulis dengan derajat Celsius seperti ini. Jika menggunakan termometer dengan satuan Reaumur, kita tuliskan hasilnya memakai satuan Reaumur, derajat Reaumur. Bulatan kecil baru diikuti dengan hurufnya. Jika Fahrenheit, maka kita gunakan derajat Fahrenheit. Tapi jika kita menggunakan Kelvin, kita hanya menggunakan hurufnya saja, Kelvin. Contoh, misalkan 37 derajat Celcius. Contoh, misalkan 36 derajat Reaumur. Contoh, misalkan 38 derajat Fahrenheit. Contoh, misalkan kalau yang ini Kelvin, dia harus menggunakan hurufnya saja. Contoh 37 Kelvin. Nah, dari keempat satuan ini, manakah satuan yang berlaku secara internasional atau dikenal dengan satuan SI, Sistem Internasional? Ternyata yang dipakai secara internasional adalah nomor 4. Jadi satuan suhu secara atau menurut SI, Sistem Internasional, adalah Kelvin atau K. Jadi SI ini artinya Sistem Internasional. Jadi satuan yang dipakai secara internasional. Kalau panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Kalau waktu, sekon. Tapi seringkali juga kita menggunakan jam, menit. Tapi yang dipakai secara internasional adalah sekon kalau waktu. Tapi kalau suhu adalah Kelvin. Nah, menjadi pertanyaan, apakah jika benda, misalkan air di dalam gelas, kemudian kita masukkan 4 termometer yang berbeda. Jadi 4 termometer yang berbeda, yaitu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Apakah akan menunjukkan angka yang sama? Ternyata keempat termometer ini akan menunjukkan angka yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu keempat termometer ini skalanya seperti apa. Jadi untuk memudahkan, setiap termometer memiliki nama yang namanya titik atas dan titik bawah. Jadi setiap termometer itu ada yang namanya titik atas dan titik bawah. Jadi misalkan ini 4 termometer yang tadi, yaitu termometer derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, ternyata setiap termometer memiliki titik bawah dan titik atas. Contoh misalkan termometer derajat Celcius. Titik bawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik atasnya adalah 100 derajat Celcius. Jadi bukan berarti tidak ada suhu di atas 100 dan tidak ada suhu di bawah 0. Tapi ini adalah sebuah patokan. Nah, apa ini 0 derajat Celcius dan apa ini 100 derajat Celcius? Jadi patokannya apa? Jadi ternyata patokannya adalah air, suhu air. Jadi ketika air mulai membeku, itu dinamakan titik bawah. Jadi itu titik ini disebut titik beku air. Dan ketika air mulai mendidih,
Jadi dinamakan titik atas, sehingga ini dinamakan titik didih, jadi titik air. Jadi ketika kita mengukur air dengan termometer derajat Celcius dan air itu mulai membeku, maka skala akan menunjukkan 0 derajat Celcius. Dan ketika air itu mulai mendidih, maka akan terbaca 100 derajat Celcius. Nah, apakah pada reamur juga demikian? Ternyata berbeda. Pada reamur, titik beku air memang sama adalah 0 derajat reamur. Tapi titik didihnya bukan 100, tapi 80 derajat reamur. 80 derajat reamur. Jadi, ketika kedua termometer ini kita masukkan dalam air yang sementara membeku, mulai membeku, maka masing-masing akan menunjukkan angka 0. Tapi ketika kita masukkan di air yang akan mendidih, yang satu menunjukkan angka 100, yang satu menunjukkan angka 80. Nah, kalau termometer Fahrenheit, termometer Fahrenheit beda lagi. Ternyata titik didihnya bukan 0, tapi 32 derajat Fahrenheit. Dan titik didihnya, jadi ketika air mulai mendidih, itu bukan 100 atau bukan 80, tapi 212 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin lain lagi. Titik bekunya itu 273 Kelvin, sedangkan titik didihnya 373 Kelvin. Jadi seperti persoalan kita tadi, jika termometer ini kita letakkan di air, katakanlah air yang akan membeku, maka hasilnya masing-masing menunjukkan angka yang berbeda. Jadi misalkan ini Fahrenheit, Celcius, reamur, Fahrenheit, Kelvin. Jadi ketika air ini mulai membeku, maka masing-masing akan menunjukkan angka yang berbeda, yaitu 0, 0, 32, dan 273. Jika kita panaskan air dan ketika air itu akan mendidih, maka suhunya yang akan terbaca juga berbeda, yaitu 100, 80, 212, dan 373. Nah, yang menjadi pertanyaan, misalkan ada sebuah benda kita ukur dengan menggunakan termometer derajat Celcius. Jadi termometer derajat Celcius. Dan suhu yang ditunjukkan adalah 16 derajat Celcius. Jadi suhu yang ditunjukkan adalah 16 derajat Celcius. Nah, jika kita ukur dengan reamur, Fahrenheit, dan Kelvin, berapakah suhu yang akan ditunjukkan oleh masing-masing termometer? Nah, sebenarnya tanpa mengukurnya, kita bisa mengetahuinya, yaitu dengan menggunakan sebuah rumus atau persamaan. Nah, contoh, misalkan ada termometer, 2 buah termometer. Nah, termometer ini kita beri nama termometer X. Jadi termometer X dan termometer Y. Termometer X dan termometer Y. Nah, titik didih dan bekunya kita beri nama, yang ini A, B, yang ini C, yang ini D. Nah, cara mencarinya, misalkan ada termometer X menunjukkan angka X1, sedangkan termometer Y menunjukkan angka Y1. Itu seperti ini. Misalkan kita ukur dengan menggunakan termometer X. Hasilnya kita dapatkan
Misalkan kita tulis X. Jadi X1. Nah, berapakah yang akan terbaca pada termometer Y? Jadi misalkan Y1 itu berapa? Nah, cara mencarinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya X1 kurang A per B kurang A sama dengan Y1 kurang C per D kurang C. Nah, supaya lebih jelas, misalkan kita beri contoh. Misalkan termometer X menunjukkan angka 30 derajat Celcius. 30 derajat. Angka 30 derajat. Dan sedangkan titik didih termometer X itu 100, titik bekunya 0. Nah, termometer kedua memiliki titik didih 10. Titik didih 110, sedangkan titik bekunya 10. Nah, berapakah angka yang diukur jika menggunakan termometer Y? Caranya sangat mudah. Jadi, tinggal kita masukkan di persamaan ini. Nah, X1 ini adalah angka yang terbaca pada termometer X. Jadi, kita ganti dengan 30. Sedangkan A ini adalah titik beku termometer X. Kita ganti dengan 0. B, titik didih termometer X. Kita ganti dengan 100 dikurang A atau 0. Terus sama dengan. Nah, Y1 yang akan kita cari. Jadi skala yang ditunjukkan oleh termometer Y. Kita tuliskan Y1 kurang C. C adalah titik beku dari termometer Y. Jadi kurang 10 bahagi D adalah titik didih dari termometer Y, 110. 110 kurang C, yaitu 10. Jika kita hitung 30 kurang 0, 30. 100 kurang 0, 100. Sama dengan, kita tulis kembali Y1 kurang 10 dibahagi 110 kurang 10, 100. Nah, jika kita pindahkan ini, maka ini akan sisa 100 akan pindah di atas ini. Jadi 100 pindah ke sini, 100 bagi 100, 1. Jadi tinggal di sini 30. Sedangkan 100 ini tadi sudah hilang menjadi Y1 kurang 10. Nah, jika ini kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi 30 tambah 10 sama dengan Y. Atau 30 tambah 10, 40 sama dengan Y. Ini Y1. Maka angka yang ditunjukkan oleh termometer Y adalah 40. Yaitu Y1 sama dengan 40. Jadi cara mencarinya jika kedua termometer berbeda, maka suhu yang akan ditujukan oleh termometer yang lain bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. Sekarang kita akan coba pada keempat termometer di atas. Nah, misalkan angka yang ditunjukkan, jadi misalkan ada sebuah benda dengan suhu 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Berapakah derajat benda itu jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur? Jadi pertanyaannya 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Nah, cara mencarinya kita gunakan rumus yang
tadi, yaitu X1 kurang A per B kurang A sama dengan Y1 kurang C per D kurang C. Nah, yang menjadi X1 adalah termometer derajat Celcius, sedangkan yang menjadi Y1 adalah termometer derajat Reaumur. Maka tinggal kita masukkan nilainya. X1 40 derajat Celcius. Jadi tinggal kita tulis saja 40 dikurang A titik beku pada termometer derajat Celcius 0 per B titik didih pada termometer derajat Celcius yaitu 100 kurang A 0 sama dengan Y1 ini akan kita cari, yaitu suhu yang ditunjukkan oleh Reaumur. C adalah titik beku termometer Reaumur, yaitu 0 per D titik didih termometer Reaumur, yaitu 80 per kurang C 0. Maka jika kita hitung 40 per 100 sama dengan Y1 kurang 0 tetap Y1 per 80 kurang 0 80. Nah, jika kita kali silangkan, yaitu 80 kali 40 bahagi 100. Jadi 480 pindah di sebelah kiri, dia akan naik ke atas sama dengan, karena 80 salah pindah, Y1, atau kita bisa tuliskan Y1 sama dengan 80 kali 40 300 20 3200 bahagi 100 atau sama dengan 32. Jadi hasil yang akan kita dapat adalah 32 derajat Reaumur. Nah, jadi itu contoh mengubah skala atau satuan dari hasil pengukuran suhu suatu benda. Jadi menggunakan persamaan ini. Yang paling pokok kita harus tahu titik bekunya atau titik beku, titik bawahnya dan titik atasnya. Jadi titik bawahnya adalah titik beku air dan titik di atasnya adalah titik didih air. Jadi kita bisa atau harus menghafal titik bawah dan titik atas setiap termometer. Jadi sampai di sini pembahasan mengenai suhu dan pengukurannya.